Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar untuk import laporan dan pastikan kalian sudah menginstal aplikasi apa Jasper Report Studio ini. Kemudian masukkan semua library pada projectnya yang ini. Jadi kalau udah terinstall Jasper Reportnya seperti ini tampilannya, dan untuk library-nya itu kalian masukkan di library kanan. Kalau add, kemudian masukkan semuanya blok lalu open, maka semua library ini akan masuk dan projectnya seperti ini ya. Sekarang kita langsung aja buat project dan reportnya. Langkahnya itu adalah buat project, kemudian uh, report project next, dan nama projectnya misalnya uh, project saya. Ini udah lama project, project saya misalnya ini ya. Kalau sudah projectku misalnya namanya finish. Nah, ini namanya projectku, sudah ada. Kemudian tinggal buat reportnya sekarang. Ini just report. Ya, kemudian pilih jenis kertasnya, next. Ya, kemudian ini nama reportnya itu, namanya adalah nota penjualan. Oke, dan next. Nah, ini ekstensinya tetap aja. Pada hapus, next. Dan kita buat koneksi. Kalau memang udah ada koneksi seperti ini, udah ada, tapi kalau belum ada, kita buat dengan database. New, lalu pilih database JDBC connection, kemudian next. Kemudian ini nama connect drive adapternya, connect aja misalnya namanya. Kemudian pilih SQL DBC driver yang ini. Kemudian ini nama databasenya, DB retail barang. Kemudian usernya Harut ya. Kemudian di ini pilih driver classpath, kemudian add dan connect coordinate MySQL-nya. Nah, kalau sudah kita coba tes. Nah, pastikan tentu MySQL-nya dalam keadaan aktif ya. Sahnya diaktifkan untuk MySQL. Nah, kalau sudah finish. Nah, koneksinya sudah. Nah, ini nama koneksi drivernya ini. Kemudian kita next. Nah, ini masuk sudah ya. Kemudian ini tabel-tabel yang kita miliki. Ini blok tabel yang kita akan apa? Yang akan dapatkan dalam laporan. Di sini boleh kita langsung ketik query-nya atau bisa juga ini kita drag, pas, kemudian kita buatkan relasi di sini. Barang berrelasi dengan ini adalah ini barang ya, ini. Dan kita tentukan kira-kira mana saja yang akan dibuat nanti dalam laporannya. Misalnya ini ya, semua ini. Oke, kalau sudah next, dia masukkan semua file-filenya di sana. Next, kemudian ini grup by, kita grup berdasarkan transaksi. Oke, next lagi, ya oke, finish. Ini bentuk desainnya seperti ini. Ini kita buat judul ya, buat judul pakai statistik di sini judulnya. Nah, ya, misalnya dan nah, udah dulu. Kalau mau nambahin judul-judul silahkan pakai statistik ini. Kemudian 24 ukurannya misalnya. Ini ada tengah, tunggal. Oke. Kemudian weather ini
kita masukkan fill nomor transaksi sama tanggal transaksi aja. Jadi nomor transaksi kita taruh di sini, finish, ya sama tanggal transaksi. Nah, oke, finish. Untuk judulnya ya tetap pakai pakai statistik. Ya, nama transaksi, kemudian masukkan juga di sini tanggal transaksi. Oke, ini kita atur. Oke, kemudian untuk kolomnya yang lain atau fill-fill yang lain, kita tetap ambil dari fill, kode barang, merek, blok ini, sama jumlah ya. Kita taruh di detail. Pas, nah nanti akan muncul seperti ini. Kalau agak besar saya tambahkan. Ya. Nah di sini sebelum kode barang kita ada nomor dulu. Nomor, ini kita atur. Oke, ini merek cukup ya. Kemudian harga, link, kemudian jumlah juga kita kecilin. Ya, nanti ini kita taruh di sini adalah total harga. Total harga, harga ini cukup kita pakai. Ini hanya judul kolom saja. Kita ini harga saja. Ini sudah ini kita pakai B. Kemudian yang di sini kita pakai nomor urut nomor ya. Oke, nah kita atur kembali biar rapi. Iya, ini masih banyak jaraknya. Double klik aja di sini pas garis. Nah, kemudian ini kita atur panjangnya sesuaikan. Hingga ini juga oke, juga dan jumlah oke. Oke. Nah, dan di sini kita butuh variabel untuk di nomor sama total harga. Ini kita bikin variabel di sini. Ya, variabel new variabel, create variabel, nama variabelnya misalnya nomor urut. Kemudian variabel yang kedua untuk total harga. Total harga dan variabel ketiga nanti untuk total belanja. Total belanja. Untuk variabel nomor urut ya, kita atur di sini pakai R. Kemudian ekspresinya ini ekspresinya kita pilih variabel lalu kita pilih kolom pun ya. Klik aja yes. Kemudian nanti total harga ini akan ini juga apa mengalihkan antara ini mengalihkan antara jumlah dikalikan dengan harga total harga atau harga ya. Ekspresinya kita rubah harga jumlah jual dikali dikali dengan jumlah jual lalu finish. Kemudian untuk total belanjanya ini integer juga kita pilih, lalu ekspresi juga di sini kita pilih di variabel ini karena maaf ini kalkulasinya sum. Lalu pilih ini eh, apa namanya harga total harga ya. Oke, lalu finish. Nah, sekarang kita tinggal drag ini ya. Urutnya di sini. Oke. Kemudian harga, total harga itu di sini.
Oke. Nah, nanti untuk total belanjanya itu nanti taruh di summary sini. Summary. Taruh dulu ini. Oke. Kemudian ini kita atur aja blok semuanya. Kita atur ukuran hurufnya misalnya 12 lalu tebal. Dan ini kita atur bordernya ya. Ini kita atur bordernya. Pilih border di sini. Kemudian pilih terus untuk semuanya ukurannya sama. Kemudian kita pilih yang ini dulu kotak. Nah, di sini masih banyak sisa, di double klik aja ini supaya mepet. Oke, ini masih kelihatan apa ada yang enggak sama. Pas. Nah, kalau kita lihat untuk sementara, ingin kita lihat sementara tampilan report kita, coba compile, klik yang ini, compile. Enggak sudah, kita coba preview di sini. Nah, hasil reportnya akan seperti ini. Oke, kita ulang. Ini juga kelihatannya belum rapi benar. Ini kita buat dia di tengah ini rata tengah juga ya. Kemudian ini juga rata tengah. Cuma untuk eh, jumlah kode sama nomor urut pakai tengah secara horizontal. Sedangkan untuk harga dan total harga kita pakai kanan aja. Kemudian untuk harga ini angka, untuk angka karena ini adalah rupiah atau mata harga, kita pilih, kita atur patternnya tekstil, lalu patternnya kita atur supaya kelihatan pemisahnya ribuannya. Crash, lalu crash crash all, crash koma, lalu crash crash. Begitu juga yang ini tekstil, kemudian patternnya diganti. Oke. Nah, ini juga total belanja juga patternnya diganti atau di oke, seperti ini. Ini kita ulang. Ini untuk total, total belanja seluruhnya ya. Jadi kita buat judulnya di sini juga. Total belanja. Oke. Kemudian kita atur hurufnya juga. Pas misalnya ini katakanlah secara horizontal juga. Horizontal tengah. Nah, kemudian ini boleh kita hapus. Kolom headernya kita hapus. Delete, klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Yang ini belum kita bikin bordernya. Ya, border. Kemudian ini yes kita pakai tadi aja misalnya dan di powernya seperti ini. Kelihatan akan seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat ulang compile kemudian kita preview maka hasilnya akan seperti ini. Nanti ada total di sini. Di sini ada total. Nah, yang ini sebaiknya kita pakai rata kanan ya. Kalau belanja juga pakai rata kanan. Juga adanya belum pakai. Oke. Nah, kita akan menampilkan berdasarkan transaksi misalnya ya, nomor transaksi. Jadi query-nya ini kita perlu tambahkan. Kita perlu tambahkan satu parameter lagi misalnya di sini, yaitu sebagai syarat untuk kita menampilkan. Jadi di sini kanan parameter, kita kasih nama parameternya nomor trans. Trans ada nama parameternya. Nah, kalau sudah ini dinyatakan, kemudian kita ubah ini query-nya, nah tinggal tambahkan nanti di sini selain berrelasi syaratnya antara kode barang, tabel barang berrelasi dengan kode barang pada tabel jual dan fil atau nomor transaksi sama dengan parameter. Ambil parameter di sini, cari parameter yang ini, letak dia ke sini pas. Nah ini jadinya ya.
Kalau kita read file, kalau tidak ada errornya, maka di sini tidak ada merahnya. Sekarang oke. Nah, sekarang kalau kita coba compile ulang, udah, kita preview. Nah, di sini ada nomor transaksi. Kita coba cari RN min 016. Terus dia akan menampilkan apa transaksi yang nomor transaksinya di RN 016 saja. Nah, jadi kalau sudah, sekarang kita coba copy yang ini. Copy ke laporan kita, ke NetBeans kita. Di mana tempatnya? Untuk mengetahuinya, kita klik saja dulu. Di mana disimpan? Di sini dia disimpan. Ya, boleh langsung di copy aja ini boleh. Lalu buka di sini, paste, enter, ya enter. Nah, ini dia jualan yang ini ya. Ctrl C, lalu masuk ke NetBeans-nya, kita masukkan ke laporan aja, Ctrl V ya, kita Ctrl V. Nah, ini dia laporan yang kita bikin. Nah, ini kita penjualan. Oke. Nah, sekarang kita coba buatkan coding atau kita kombinasikan. Saya coba di sini aja untuk bagi contoh saja. Nah, ini kita pakai cetak ya. Ini. Nah, kan sebenarnya sudah ada ini. Ini saya ambil copy ini aja ya. Saya ambil codingnya ini ya, saya copy ya, copy. Kemudian saya taruh di sini, dicetak tadi. Kemudian paste. Nah, cuma diganti itu hanya yang ini aja. Ya, sesuai dengan nama laporan kita yang ini. Ganti. Oke. Kemudian ini parameternya itu sesuai dengan parameter yang kita buat tadi di sini. Nama parameternya itu adalah meteran yang ini. Ya, ya jadi ini nama parameternya ini no trans saja ya. Ini no trans saja. Kemudian yang ini adalah tempat teksnya diambil syaratnya itu yang ini. Ini namanya itu adalah no trans ya. Sama ya. Sama gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalan dan file. Kemudian kita coba transaksi. Oke, ini 016 link misalnya kita coba lima kemudian lagi satu oh satu ya, ya. Ini 195 uangnya 200 lalu kembalian 5.000 kita simpan. Oke, kemudian tinggal kita cetak pakai tombol yang kita bikin. Cetak DRN 019. Nah, ini DRN 019. Nah, inilah jadinya. Oke, nah, itu cara membuat laporan. Selamat mendengar ya. Oke, tutup dulu untuk pertemuan kita apa hari ini dalam pembuatan report ya. Demikian, demikian. Assalamualaikum.